Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang usia untuk bisa tetap mempelajari risalah-risalah tentang keislaman yang sudah sampai pada bab mengenai mazhab Imam Syafi'i yang membahas tentang hukum-hukum dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai pada bahasan tentang kitab jual beli dan muamalah lainnya. Pertama adalah macam-macam jual beli. Al-buyu'u salah satu asya. Bai'u ainin musyahadatin fajaij wa bai'u say'in mausufin fid zimmati fajaizun idza wujidatis safatu ala ma musifa bihi wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuj. Jual beli itu ada 3 macam. Satu, jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh. 2, jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. 3, jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Berikutnya syarat-syarat barang yang diperjualbelikan. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamluk wa la yasihu bai'u aidin najisatin wa la ma la manfa'ata fihi. Jual beli segala sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tidak sah. Berikutnya hukum riba. Wal riba bizahabi wal fiddati wal mat'umati. Wala yazuju bai'u zahabi bizahabi. Walal fiddati kadzalika illa mutamasilan nakdan wala bai'a mabta'ahu hatta yaqbidahu. Wala bai'ul lahmi bil hayawan. Wa yajuju bai'uz zahabi bil fiddati matafadilan naqda. Wa kadzalikal mat'umatu la yajuju bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqda. Wa yajuju bai'ul jinsi minha bighairi mutafadilan naqda. Wa la yajuju bai'ul gharar. Riba berlaku pada emas, perak dan bahan makanan. Tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai. Seorang tidak boleh menjual barang yang dia beli sampai dia menerimanya. Begitu juga tidak boleh menjual daging dengan hewannya yang masih hidup. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Begitu juga dengan makanan, tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar tunai. Boleh menjual makanan dengan makanan jenis lainnya jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Tidak boleh melakukan jual beli gharar. Jual beli gharar adalah semua jual beli yang tidak jelas sehingga menjadikannya berada di antara kerusakan dan manfaat. Jual beli gharar tidak jelas hasilnya, seperti menjual janin dalam rahim dan susu di payudara. Jual beli gharar juga tidak jelas jenisnya. Berikutnya hukum khiyar atau hak memilih. Wal mutabayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa
walahuma ahyastarita hiyara ila thalathati ayyam. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Wala yajuzu bai'u samarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Wala bai'u ma fihi riba bi khinsihi ratban ilal laban. Penjual dan pembeli berhak memilih sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan hiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya. Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang mengandung riba dengan sejenisnya dalam keadaan basah kecuali menjual susu. Berikutnya hukum jual beli dengan cara salam atau pemesanan. Wa yasihu salamu halan wa muajjalan fima takamala fihi khamsu syara'ita ayyakuna madbutan bisifati wa ayyakuna jinsan lam yahtalit bihi ghairuhu wa lam tadkhuluhu naru biihalatihi wa la yakuna muayyana wala min muayyanin thumma lisihatil muslimi fihi samaniyatu syara'id wa hiya ayyasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bis sifatil lati yahtalifu biha thaman wa yazkura qadrahu bima yanfil jahalata anhu. Wa in kana muazzalan zukira waktu mahillah wa yakuna mawjudan indal istihqaqi bil ghalib wa yazkara mawdi'u qabdihi wa yakuna thamanu ma'luma wa yataqabada qabla tafarruq wa yakuna aqdus salami najijan la yadkhuluhu hiyarus sarti. Jual beli dengan cara salam atau pemesanan itu sah baik dibayar tunai maupun dengan hutang jika terpenuhi 5 syarat. 1. Barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya. 2. Barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya. 3. Barang tersebut tidak dimasak dengan api. 4. Barang tersebut bukan barang yang muayyan. Barang yang muayyan artinya barang tersebut telah ditentukan dengan pasti dan dibatasi dengan cara ditunjuk secara langsung. Misalnya si pemesan berkata, aku memesan darimu buah kurma dari pohon yang ini. Karena bisa jadi pohon tersebut berbuah dan bisa jadi pohon tersebut tidak keluar buahnya, sehingga di dalamnya terdapat unsur gharar atau kesamaran. Itu yang dimaksud dengan barang yang muayyan. 5. Barang tersebut juga bukan barang dari tempat yang muayyan. Berasal dari tempat muayyan artinya barang pesanan tersebut ditentukan atau dibatasi dari tempat tertentu saja. Misalnya mensyaratkan barang pesanan tersebut ditentukan hanya berasal dari hasil panenan petak sawah atau kebun tertentu. Karena bisa jadi petak sawah atau kebun yang ditunjuk itu gagal panen lantaran banjir, kebakaran, dan sebab lainnya. Barang yang dipesan itu sah jika terpenuhi 8 syarat, yaitu 1. Menunjukkan jenis dan macam barang yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang-barang yang dipesan. 2. Menyebutkan kadar atau ukurannya dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. 3. Jika pembayarannya ditangguhkan atau dihutang, harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima atau diserahkan kepada pemesan. 4. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. 5. Disebutkan tempat pengambilannya. 6. Harganya jelas. 7. Pemesan harus sudah membayar sebelum keduanya berpisah.
8. Janji syarat-syarat pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkannya barang tersebut. Berikutnya hukum menggadaikan barang. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu bid-duyun. Ijastaqara subutuha bidzimati. Walirahini ruju'u bihi ma lam yakbidhu. Wala yadmanu murtahinu illa bilti'addi. Wa idza qabada ba'dal haqqi lam yahruj say'um minar rahni hatta yaqdiya jami'ah. Semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan hutang. Dengan demikian menggadaikan babi atau hamar tidak diperbolehkan karena keduanya tidak boleh diperjualbelikan. Apabila hutang itu tetap atau tidak berubah. Hutang bersifat tetap maksudnya tidak berubah lantaran adanya tambahan bunga atau mengandung unsur-unsur riba selama masa perjanjian atau penjaminan. Si penggadai atau rahin boleh membatalkan gadaiannya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian atau murtahin tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran. Termasuk dalam kategori pelanggaran atau at-ta'adi yaitu apabila si penerima barang gadaian mengambil manfaat dari barang gadaian. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan hutang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung hingga si penggadai telah melunasi seluruh hutangnya. Berikutnya larangan mengelola harta. Wal hajru ala sittatin as-sabiyu wal majnun was-safihu al-mubazziru limalihi wal muflisul ladzi takabathu duyun wal maridul makhufu alaihi bima jada ala thuluth wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah. Ada 6 orang yang tidak boleh mengelola harta, yaitu 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 orang bodoh yang senang membuang-buang harta, 4 orang bangkrut yang terlilit hutang, 5 orang sakit yang dikhawatirkan mati jika lebih dari sepertiga harta warisan, 6 hamba sahaya yang tidak diizinkan tuannya untuk berdagang. Diulang, ada 6 orang yang tidak boleh mengelola harta, yaitu 1 anak kecil, 2 orang gila, 3 orang bodoh yang senang membuang-buang harta, 4 orang bangkrut yang terlilit hutang, 5 orang sakit yang dikhawatirkan mati jika lebih dari sepertiga harta warisan, 6 hamba sahaya yang tidak diizinkan tuannya untuk berdagang. Berikutnya hukum pengelolaan harta yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang bangkrut, orang yang sakit, dan budak. Wa tasarrufu sibi wal majnuni was-safihi ghairu sahihin. Wa tasarruful muflisi yasihu bi zimmatihi duna ayani malihi. Wa tasarruful maridi bima jada ala thuluthi mawqufun ala izajatil warasati min ba'dih. Wa tasarruful abdi yakunu bi zimmatihi yutba'u bihi ba'da itqihi. Pengelolaan harta oleh anak kecil, orang gila, dan orang idiot tidak sah. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh orang bangkrut yang terlilit hutang dalam hal-hal yang berada dalam zimmahnya atau tanggungannya dan bukan ainul malnya hukumnya sah. Harta yang boleh dikelola si muflis atau orang yang bangkrut adalah harta yang diizinkan oleh hakim kepadanya untuk biaya hidup dirinya, anak-anaknya, dan istrinya. Jadi harta yang digunakan untuk mengganjal perutnya serta orang-orang yang menjadi tanggungannya boleh dikelolanya.
Si muflis tidak boleh mengelola ainul malnya seperti rumah, mobil, harta pekarangan, pakaian dan apa saja yang layak dijual. Namun ia diizinkan mengelola apa yang dibutuhkannya dalam hal pakaian sesuai dengan kondisinya. Pengelolaan harta oleh orang sakit jika melebihi sepertiga dari hartanya bergantung pada izin ahli warisnya. Pengelolaan harta oleh hamba sahaya menjadi tanggungannya sendiri dan tetap dibebankan pada dirinya apabila telah merdeka. Seorang budak boleh mengelola harta majikannya jika budak tersebut telah mendapatkan izin majikannya untuk berdagang dan hal tersebut adalah sah. Namun jika sang majikan tidak mengizinkannya untuk berdagang, maka jual belinya tidak sah karena ia terlarang mengelola harta yang merupakan hak majikannya. Berikutnya hukum perdamaian dalam persengketaan harta. Wa yasihu sulhu ma'al iqrari fil amwal wa ma afda ilaiha wa huwa naw'an ibra'un wa mu'awadah. Wal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuju ta'liquhu ala syartin. Wal mu'awadah uduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'i. Perdamaian dalam persengketaan atau as-suluh adalah sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, entah dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Perdamaian ini ada dua macam, ibra dan muawadah. Ibra adalah pendakwa menuntut ganti rugi hanya sebagian dari haknya. Ibra tidak boleh disertai syarat. Muawadah adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli. Dalam muawadah berlaku hukum jual beli seperti adanya khiyar atau hak memilih selama masih berada di tempat jual beli. Khiyar atau hak memilih karena ada syarat, mengembalikan barang karena terdapat cacat dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mengenai atap rumah yang mencorok ke jalan. Wa yajuju lil insani ayyushri'a rawsanan fi tariqin nafidin bihaitsu la yatadarrarul marru bihi wa la yajuju fid darbil mustaraki illa bi'idni syuraka wa yajuju taqdimul babi bid-darbil mustaraki wa la yajuju ta'khiruhu illa bi'idni syuraka. Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya sampai ke jalan raya selama tidak mengganggu orang yang lewat. Akan tetapi seseorang tidak boleh memanjangkannya di jalan yang dimiliki bersama kecuali dengan seizin pihak-pihak yang turut memiliki jalan tersebut. Boleh menggeser maju pintu rumahnya ke arah gerbang jalan atau lorong yang dimiliki bersama, tetapi tidak boleh memundurkannya kecuali dengan izin warga yang menempati jalan tersebut. Berikutnya hukum wakalah, hukum hawalah. Hukum hawalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang menjadi tanggungan orang lainnya yang disebabkan oleh hutang pula. Wa syara'itul hawalati arba'atu asya' ridal muhili wa qabulul muhtali wa kaunul haqqi mustaqiran bidzimati wa ittifaqu ma fi zimmatil muhili wal muhali alaihi fil jinsi wan nau'i wal hululi wat ta'jili wa tabra'u biha zimmatul muhili. Syarat hawalah itu ada 4, yaitu 1. Ada kerelaan muhil atau orang yang berhutang dan ingin mengalihkan hutangnya.
2. Ada persetujuan dari muhal, orang yang berpiutang kepada muhil. 3. Hutang yang akan dialihkan keadaannya masih tetap dalam pengakuan. 4. Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal alaihi, orang yang menerima pengalihan hutang dari muhil dalam jenisnya, macamnya, waktu penangguhannya, dan waktu pembayarannya. Dengan hawalah, tanggungan hutang muhil menjadi bebas. Berikutnya hukum daman. Wa yasihu dhamanu duyunil mustaqirati bidzimati idza ulima qadaruha. Wa li sahibil haqqi mutalabatu man syaa minadh dhamini wal madnumuni anhu idza kana dhamanu ala ma bayyana. Wa idza gharima dhaminu raja'a 'alal madmuni anhu idza kana dhamanu wal qada'u bi idnihi. Wala yasihu dhamanul majhul wala ma lam yajib illa darakal mabi'i. Zaman atau menjamin hutang yang masih tetap dalam status perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapapun yang diinginkannya, baik damin atau penanggung hutang maupun madmun anhu, orang yang ditanggung hutangnya, jika daman tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan. Apabila damin berhutang, dia bisa meminta madmun anhu untuk ganti membayar hutangnya jika daman tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya daman untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian kecuali diketahui barangnya. Berikutnya hukum kafalah. Wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Kafalah dengan badan diperbolehkan jika objek yang dijamin itu berkenaan dengan hak manusia. Kafalah dengan badan maksudnya adalah komitmen si penanggung bahwa ia sanggup menghadirkan fisik orang yang berhutang ataupun orang yang harus dikisos untuk diserahkan ke sebuah tempat yang telah ditentukan dan pada waktu yang telah dibatasi. Berikutnya hukum syarikah atau perkongsian. Walis syarikati khamsu syara'id an takuna ala naddi minad darahimi wad dananir wa ayyatafiqa bil jinsi wan naw'i wa ayyahlital malain wa ayyazana kullu wahidin minhuma li sahibihi bit tasarruf wa yakuna ribahu wal khusranu ala qadril malain wa likulli wahidin minhuma fashuha mata sya'a wa mata ahaduhuma batalat. Syarikah adalah bekerja sama dalam usaha atau kepemilikan terhadap sesuatu barang. Syarikah itu memiliki 5 syarat, yaitu 1. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar. 2. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikat harus sama jenis dan macamnya. 3. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal. 4. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. 5. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikat kapanpun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka syarikah ini batal. Berikutnya hukum wakalah. Wa kullu ma jajalil insani tasarrufu bihi binafsihi jajalahu ayyuwakkala fihi aw yatawakkala. Wal wakalatu aqdun jaiz wa likulli minhuma fashuha mata syaa
wa tanfasihu bimauti ahadihima wal wakilu aminun bima yakbiruhu wa bima yasrifuhu wala yadmanu illa bitibrit wala yajuju an yabi'a wa yashtariya illa bithalasati syara'id ayyabi'a bithamanil mithli wa ayyakuna naqdan binaqdil balad wala yajuju ayyabi'a min nafsihi. Menurut Hasbi As-Siddiq al-Wakalah ialah akad penyerahan kekuasaan. Pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak. Jadi al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dan perwakilan itu berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan. Maksudnya tidak harus dilanjutkan oleh orang yang mewakili maupun orang yang diwakili. Masing-masing pihak boleh membatalkannya kapanpun jika menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika dia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat. 1. Menjual dengan harga standar. 2. Menggunakan mata uang setempat. 3. Tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas namanya sendiri kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Berikutnya adalah hukum ikrar atau pengakuan. Wal muqarru bihi darban haqqullahi ta'ala wa haqqul adami wa haqqullahi ta'ala yasihu ruju'u bihi anil iqrari bihi wa haqqul adami la yasihu ruju'u bihi anil iqrari bihi. Sesuatu yang diikrarkan ada 2, yaitu 1 hak Allah Ta'ala, 2 hak sesama manusia. Ikrar adalah pengakuan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Terkait hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya ikrar yang dilakukan oleh seseorang bahwa ia pernah berzina. Terkait hak sesama manusia, misalnya ikrar yang dilakukan seseorang bahwa ia melakukan qazab atau menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh menariknya kembali. Tetapi jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya kembali. Berikutnya syarat-syarat orang yang berikrar. Wa tabtakiru sihatul ikrari ila salasati syara'id. Al-bulughu wal aqlu wal ikhtiyar. Wa in kana bimalin uktu birabihi syaratun wa rabi'un wa huwa rusdu wa idha aqara bimajhulin ruji'a ilaihi bi bayanihi wa yasihul istisna'u bil ikrari idha wasalahu bihi wa huwa fi halis sihati wal maradi sawa'u. Ikrar dianggap sah jika terpenuhi 3 syarat, yaitu 1. Orang yang berikrar itu telah balik. Orang yang berikrar itu telah balik. 2. Orang yang berikrar itu sehat akalnya. 3. Berikrar atas kemauannya sendiri. Jika berhubungan dengan harta, maka ada syarat keempat, yaitu orang yang berikrar harus cerdik. Jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul atau tidak jelas, maka harus diminta penjelasan. Menyampaikan pengecualian dalam ikrar adalah sah jika kata ini disambung dengan kalimat sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat.
Berikutnya hukum ariyah. Wa kullu ma yumkinul intifa'u bihi ma'a taqa'i ainihi jajat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu asaron. Wa tajujul ariyatu mutlaqatan wa muqayyadatan bi muddatin wa hiya madmunatun 'alal musta'iri bi qimatiha yauma talafiha. Ariyah adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikannya setelah diambil manfaatnya. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan pengaruh dari barang itu, tidak langsung pada barangnya. Pendapat yang paling benar menyatakan boleh meminjamkan sesuatu yang manfaatnya itu ada pada wujud barang itu langsung, seperti meminjam pohon untuk memakan buahnya, akan tetapi tidak sah meminjam sesuatu yang bisa hancur wujud barangnya jika dipakai, seperti lilin dan selainnya. Boleh meminjam secara bebas atau terikat oleh waktu. Orang yang meminjam bertanggung jawab terhadap harga barang yang dipinjam jika rusak. Berikutnya hukum ghasab. Wa man ghasaba malan li ahadin lazimahu radduhu wa asyu naqsihi wa ujratu mithlihi. Fa in talifa daminahu bimithlihi in kana lahu mithlun aw biqimatihi illam yakul lahu mithlun aksara ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talab. Barang siapa menggosab harta orang lain, dia harus mengembalikannya. Begitu juga dengan denda kekurangannya dan harga semisalnya. Apabila barang itu rusak, dia wajib menggantinya dengan barang serupa jika memang ada barang serupa, atau dengan harganya jika tidak ada barang serupa dengan nilai lebih banyak semenjak hari penggosaban sampai hari rusaknya barang tersebut. Berikutnya hukum sub'ah. Was-sub'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar bima yanqasimu duna malan yanqasim wa fi kulli ma la yunqalu minal ardi kal aqari wa ghairihi bithamani alladhi waqa'a alayhi al-bay'u wa hiya alal qawri fa in akharaha ma'al qudrati alayha batalat wa idza tajawwaza imra'atan ala shiksin akhadahu as-safi'u bimahri misli wa in kana sub'a'u jama'atan istahaqquha ala qadril amlaki. Sub'ah berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Sub'ah berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. Sub'ah adalah pengambilan aset milik sekutu atau mitra usaha oleh sekutunya atau mitra usahanya yang dijual dengan harga jualnya. Sub'ah juga berlaku dalam semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah seperti bangunan dan selainnya. Sub'ah berlaku dengan harga penjualan. Sub'ah harus dilakukan seketika. Jika ditunda padahal mampu menyegerakannya, maka batal. Jika seorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemilik hak sub'ah bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. Jika pemilik hak sub'ah itu banyak, maka mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan kadar kepemilikan. Berikutnya hukum qirad. Walil qiradi arba'atu syara'id. Ayyakuna ala naddi minad darahimi wad dananir wa ayyazana rabbul mali lil amili bit tasarufi mutlaqan
au bima la yanqati wujuduhu ghaliban wa ayyastarita lahu juz'an ma'luman minar ribhi wa alla yuqaddaru bimuddatin wala domana alal amili illa bi udwan wa idha salari ribhun wa khusranun zubirul khusranu birribhi. Qirad adalah pemberian modal kepada orang lain untuk dijalankan, sedangkan keuntungannya dibagi dua menurut perjanjian. Qirad dinamakan juga mudharabah. Qirad itu memiliki 4 syarat. 1. Ada harta pokok yang berupa dinar dan dirham. 2. Pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus. 3. Ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pelaksana. Maksud perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pelaksana adalah bagian tertentu seperti setengah atau sepertiga. 4. Tidak ditentukan jangka waktunya. Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Jika ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan. Berikutnya hukum musakah. Wal musakatu jaizatun 'alan nahli wal karmi wala syartani ahaduhuma ayyuqaddiraha bimuddatin ma'lumah wasani ayyu'ayyina lil amili juz'an ma'luman minas samarah summa al-amalu fiha ala darbain amalu ya'udu naf'uhu ila samarah wa huwa ala al-amil wa amalu ya'udu naf'uhu ila al-ardi wa huwa ala rabbil mali. Musakah adalah akad bekerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Musakah diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur dengan 2 syarat, yaitu 1. Pemilik lahan menentukan jangka waktunya. 2. Bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui. Proses pengerjaannya ada 2. 1. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan, maka itu menjadi tanggung jawab penggarap. 2. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Berikutnya hukum ijarah atau sewa. Wa kullu ma amkanal intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi sahat ijaratuhu idza quddirat manfaatuhu bi ahadi amrain bimuddatin au amalin wa itlaquha yaqtadi ta'zilal ujrah illa ayyustaratat ta'zil wala tabtulul ijaratu bimauti ahadil muta'akidain wa tabtulu bitalafil ainil mustajarah wala domana alal ajiri illa biudwanin. Ijarah atau sewa adalah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh atau tidak berubah, maka boleh menyewakannya jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara dengan jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos ijarah atau sewa harus dibayar tunai kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan pembayaran ongkos sewa tersebut. Ijarah tidak menjadi batal karena meninggalnya salah seorang di antara 2 orang yang melakukan akad. Akan tetapi ijarah itu batal karena rusaknya barang yang disewakan.
Tidak ada tanggungan bagi si penyewa atas barang sewaan kecuali jika ia rusak karena kecerobohannya. Barang sewaan itu rusak karena kecerobohannya, misalnya si penyewa memukul binatang tunggangan sewaan di luar batas kewajaran, atau menaikkan di atasnya seorang yang beratnya melebihi berat si penyewa hingga membuat binatang itu cedera. Berikutnya hukum ja'alah. Wal ja'alatu jaizah wa huwa ayyasdarita bi raddi dhalatihi iwadan ma'luman. Fa idza radaha istahaqqa dzalikal iwadal masyrut. Ja'alah itu diperbolehkan. Misalnya seorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Ja'alah adalah memberikan imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang diberikannya kepada kita. Jika seseorang mengembalikannya, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan. Berikutnya hukum muza'arah. Wa idza dafa'a ila rajulin arda liyazra'aha wa syarata lahu juz'an ma'luman min rawhiha lam yajuz wa in aqrahu iyaha bidhahabin aw fiddatin aw syarata lahu ta'aman ma'luman fi zimmatihi jaza. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu dia mensyaratkan hasil dari sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan hasil sebidang tanah lainnya untuk si petani, maka hukumnya tidak boleh. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ini boleh. Jadi muzara'ah adalah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut. Berikutnya hukum ihya al-mawat. Wa ihya'ul mawati jaizum bisyaratain. Ayyakunal muhyi muslima wa antakunal ardu hurrata. Lam yajri alaiha milkun li muslim wa sifatul ihya'i ma kana fil adati imarata lil muhya. Ihya al-mawat atau membuka lahan baru diperbolehkan dengan dua syarat. Satu, orang yang mengolahnya adalah muslim. Dua, tanah itu bebas dan tidak dimiliki seorang muslim. Sifat pembukaan tanah yang mati itu menurut kebiasaannya jika memang dapat dihidupkan, seperti bertransmigrasi. Ihya al-mawat adalah seorang muslim pergi ke tanah. Jadi ihya al-mawat adalah seorang muslim pergi ke tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, kemudian memakmurkannya dengan menanam pohon di dalamnya atau membangun rumah di atasnya, atau menggali sumur untuk dirinya dan menjadi milik pribadinya. Berikutnya syarat-syarat menyumbangkan air. Wa yajibu yadlul ma'i bi thalathati syara'id. Ayyabdula an hajatihi wa ayyahtaza ilayhi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Wa yakuna mimma yustahlafu bi bi'rin aw ain. Dalam membuka lahan baru wajib menyumbangkan air jika terdapat tiga syarat. Satu, air yang ada melebihi kebutuhan. Dua, air itu mencukupi kebutuhan orang lain baik untuk dirinya sendiri atau binatang ternaknya. Tiga, air itu terdapat di sumur atau mata air. Berikutnya hukum wakaf. Wal waqfu jaizun bi salasati syara'id.
ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi wa yakuna ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u wa an la yakuna bi mahdurin wa huwa ala ma syaratal waqif min taqdim au ta'khir au taswiyatin au takdirin. Wakaf itu diperbolehkan dengan 3 syarat. 1. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh. 2. Barang yang diwakafkan sudah ada dan merupakan bagian yang tidak terpisah. 3. Barang yang diwakafkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan, entah itu mendahulukan, menunda, menyamakan, atau melebihkan pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima wakaf. Berikutnya hukum hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu wa la taljamul hibatu illa bil qabdi wa idza qabada hal mawhubu lahu lam yakul lil wahibi ayyarji'a fiha illa ayyakuna walidan wa idza amara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'dihi. Semua barang yang boleh dijual maka boleh pula dihibahkan. Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Jika suatu barang telah diserahkan maka si pemberi hibah tidak boleh menariknya kembali, kecuali seorang bapa yang menarik kembali hibah dari anaknya. Jika seorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya muslim dengan cara umrah, yaitu pemberian harta kepada seseorang dengan ketentuan apabila yang diberi itu meninggal dunia lebih dahulu daripada yang memberi, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memberi. Atau rukbah yaitu pemberian harta kepada seseorang hanya untuk selama hidup yang memberi dan yang diberi, sehingga dengan meninggalnya salah seorang dari keduanya maka akad itu pun dianggap selesai. Maka barang itu menjadi milik orang yang diberi, kemudian untuk ahli warisnya setelah kematiannya. Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudaranya muslim dengan cara umrah atau rukbah, maka barang itu menjadi milik orang yang diberi, kemudian untuk ahli warisnya setelah kematiannya. Kesimpulannya hibah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalan tukarannya. Berikutnya hukum luqatah. Wa iza wajada luqatatan fi mawatin aw tariqin balahu ahduha aw tarkuha wa ahduha aula min tarkiha in kana ala siqatin minal qiyami biha. Wa idza akhadhaha wajaba alaihi an ya'rifa sittata asya wa aha wa ifasaha wa wikaaha wa jinsaha wa adadaha wa wajnaha wa yahfadhaha fi hirzi misliha thumma idza arada tamallukuha arafaha sanatan ala abwabil masajid wa fil mawdi'i ladzi wajadaha bihi fa in lam yajid sahibaha kana lahu ayatamallaka bi syartid dhaman. Jika seorang mendapatkan luqatah atau barang temuan di sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambil atau membiarkannya. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Jika barang itu diambil, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan 6 hal. 1. Wadahnya, 2. Tutupnya, 3. Tali pengikatnya, 4. Jenisnya, 5. Jumlahnya, kemudian 6. Berat timbangannya.
Luqatah hendaknya disimpan di tempat yang aman. Jika orang yang menemukannya ingin memilikinya, maka dia harus mengumumkannya selama setahun di pintu-pintu masjid dan di tempat ditemukannya barang tersebut. Jika pemiliknya tidak ada, dia boleh memilikinya dengan syarat harus mengganti seandainya si pemilik datang menuntutnya. Berikutnya macam-macam luqatah. Waluqatatu ala arba'ati adrubin. Ahaduha ma baiqa ala dawam. Fahada hukmuhu wa tsani ma la yabqa kat-ta'amir ratbi. Luqatah itu ada 4 macam. Pertama, barang-barang yang tahan lama. Hukumnya seperti tersebut. Kedua, barang-barang yang tidak tahan lama, misalnya makanan basah. Terhadap barang-barang seperti ini ada beberapa pilihan. Orang yang menemukannya boleh memakannya dan menggantinya, atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya. Ketiga, barang-barang yang bisa tahan lama dengan diawetkan, misalnya kurma basah. Terhadap barang-barang seperti ini diperlakukan mana yang bisa membawa maslahat. Orang yang menemukannya boleh menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya, atau mengeringkannya dan menjaganya. Keempat, barang-barang yang membutuhkan biaya, misalnya hewan. Hewan luqatah itu ada 2. Satu, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Orang yang menemukannya boleh memilih antara 3 hal, yaitu 1. Memakannya dan menanggung harganya, memeliharanya dan 2. Memeliharanya dan berbuat baik dengan membiayainya, 3. Menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya. 2. Hewan yang mampu melindungi dirinya. Jika seseorang menemukannya di gurun, dia harus membiarkannya. Jika menemukannya di pemukiman, maka dia boleh memilih di antara 3 hal sebelumnya. Berikutnya hukum lakit. Wa idza wujida lakitun biqari'atit tariq fa'azuhu wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu wajibatun alal kifayah wala yuqarru illa fi yadi amin wa wujida ma'ahu malun anfaqa alaihi al-hakimu minhu wa illam yujad ma'ahu malun fanafaqatu bi baitil mal. Lakit adalah anak terbuang yang ditemukan di sebuah tempat tanpa diketahui nasibnya dan tidak ada seorang pun yang mengakuinya sebagai anaknya. Jika anak terlantar tersebut ditemukan di jalanan, maka urusan memungut, mendidik, dan menanggung kehidupannya adalah fardu kifayah. Anak terlantar itu tidak boleh ditinggalkan kecuali di tangan orang yang dapat dipercaya. Jika anak itu ditemukan bersama dengan hartanya, maka harta tersebut dialokasikan untuknya. Jika dia ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia dinafkahi dari baitul mal. Berikutnya hukum wadi'ah. Wal wadi'atu amanah wa yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha wa la yadmanu illa bit ta'addin. Wa qaulul mudai maqbulun bi raddiha 'alal mudi wa alaihi ayyahfadhaha bi hirzi mithliha wa idza tuliba biha falam yukhrijha ma'al qudrati 'alaiha hatta talifat domina. Wadi'ah adalah amanah. Sunnah menerimanya bagi orang yang mampu menunaikan amanah tersebut. Tidak ada tanggungan bagi orang yang dititipi wadi'ah, kecuali jika barang itu hilang atau rusak karena kecerobohannya. Ucapan orang yang dititipi wadi'ah diterima ketika dia mengembalikan wadi'ah kepada orang yang menitipkannya. Orang yang dititipi wadi'ah harus menjaganya dengan aman. Jika wadi'ah diminta kembali tetapi tidak mau memberikannya padahal mampu, sehingga barang itu rusak, maka dia harus menanggungnya. Jadi wadi'ah adalah menitipkan suatu barang kepada orang lain dengan maksud agar dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya. Demikian bahasan tentang kitab
kita jual beli dan muamalah lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.